Baik, selamat malam. Kedengaran suara saya? Haha. Mbak Monika dengar, Mbak Mehwa, Mbak Angelina, Mbak Meifuza, Mbak Diajeng, Mbak Lina, kedengaran semuanya? Hmm, udah pada nerima rapot belum? Beda, kayak kena bedanya gimana gitu? Sekarang kayak Ariel suaranya gitu. Eh, udah nerima rapot, penasaran sama nilai ujian nggak? Apa udah pasrah aja sama nilai ujiannya? Ya udah kalau gitu, ntar aja lah saya message di Facebook nilai ujiannya ya. Saya bagiin. Tapi jadi mohon maaf nih, kalau misalkan nanti ada yang salah periksa gitu, ya nanti saya perbaiki. Cuman jadi, oh ya nggak apa-apa. Jadi nggak bisa mengkoreksi nilai raport, soalnya raportnya kan udah terbit. Kemarin tuh mau koreksi-koreksian, mau bagi-bagiin, udah nggak sempet, nggak keburu waktunya, soalnya udah ditodong. Jadi udah dikoreksi, masuk masukin daftar nilai, terus ya udah. Mudah-mudahan sayanya nggak apa namanya nggak nggak salah periksa. Ya nggak apa-apa, Mbak Mehwa. Ini pelajaran pertamanya semester ini saya mulai dari yang ringan-ringan dulu aja. Belum pada dapat modul kan ya? Udah dapat modul belum? Belum kan? Jadi kalau lihat di modulnya, yang modul elektronik itu saya rasa buat 1 tahun materinya gitu ya. Jadi modul elektronik yang di-upload sama Pak Bambang itu buat 1 tahun. Kemudian saya pilah-pilah. Saya pilah-pilah. Saya pilah-pilahnya nebak gitu. Karena saya pun belum dapat modul apa namanya modul kertasnya gitu ya, modul yang aslinya. Nah saya pilah-pilah, ya mudah-mudahan sesuai dengan modul yang nanti dibagikan. Tapi ada Mbak Mei di ini Mbak, di grup. Nah si Pak Bambang itu uploadnya, ngebagikannya, nge-share-nya bukan dalam bentuk dokumen, tapi ngasih link. Jadi diklik linknya baru bisa di-download. Saya juga sempat nyari-nyari, nggak ada, nggak ketemu gitu. Cuman ya dibantu sama Pak Riona. Jadi alhamdulillah ketemu. Jadi dari materi yang panjang itu saya pilah-pilah berdasarkan insting saya dulu gitu. Nanti kalau ada yang nggak sesuai dengan modul yang dibagikan, ya kita sesuaikan
sendiri gitu. Ya. Ini materi yang akan saya sampaikan pada malam ini tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi sistem peredaran darah ada hitung-hitungan. Nah, saya herannya lagi kalau lihat di modul yang sekarang itu ada tentang kalor lagi gitu. Nggak ngerti saya ini kenapa kalor kok hobi banget diulang-ulang. Jadi hitungannya ada 3 kalor, kemudian gaya, kemudian energi dan perubahannya, terakhir lensa optik kalau nggak salah. Jadi ada 4. Nah, ntar itu kita bagi, karena ada 4, nggak mungkin 4 ini diselesaikan dalam 1 semester. Nanti pada kolaps semua. Jadi nanti saya bagi 2-2 lah. Kalor kan katakanlah kalor udah nih. Saya lihat aja mungkin nggak melakukan pendalaman materi di kalor gitu ya. Kalau dirasa cukup berarti udah aja 3 berarti. 3 ini dibagi 2 semester. Jadi semester 1 umpamanya gaya dan energi. Semester 2 yang lensa optik. Semester 3 gaya dan energi. Nanti semester 4 lensa optik gitu ya. Jadi hitung-hitungannya cuman sedikit sebetulnya ya, yang banyak ya teori. Nah, teorinya materinya berkisar tentang manusia. Jadi pertama ada tentang organ tubuh ya. Organ tubuh itu dibagi menjadi sistem transportasi, kemudian ada sistem pernapasan, kemudian dan sistem pencernaan. Nah, itu ada 3. Mungkin ini disampaikan 2 sebelum UTS. Jadi 2 nih kita sebelum UTS ini ada 3 materi. Sistem transportasi, kemudian sistem pernapasan, yang kemudian energi dan perubahannya, itu sebelum UTS. Nah, setelah UTS tambah 3 lagi. 3 lagi itu sistem pencernaan, kemudian ada tumbuhan ya, dan lensa optik. Nah, yang tumbuhan ini sebenarnya sekilas sudah dibahas waktu dulu semester 1 ya, tentang jaringan. Jadi jaringan jaringan tuh ada epidermis, kemudian ada xilem dan floem. Nah, tapi semester ini kita bahas secara lebih detail ya. Proses fotosintesis itu yang kita ketahui kemarin kan cuman dari tumbuhan, dari tanah menyerap unsur hara, kemudian dibawa ke daun. Di daun dimasak nggak pakai kompor tapi dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Nah, menghasilkan ya makanan ya. Nah, mengeluarkan oksigen. Nah, bagaimana proses lebih detailnya ya dibahas juga nanti gitu ya. Nah, kalau tentang gaya, hitung-hitungannya gaya dan energi ya. Jadi itu kita nanti belajar tentang pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana itu ada 3. Yang pertama pengungkit, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring. Nah, yang suka nimba di kampung pasti kenal sama katrol ya.
Jadi kalau di sini fitness bayar. Nah kalau di kampung kan fitness nggak usah bayar, nimba pakai katrol gitu. Nah kenapa pakai katrol? Nggak dicemplungin terus tarik gitu kan? Ya supaya lebih ringan, mengurangi beban. Ya, mengurangi beban. Nah itu nanti dibahasnya tentang gaya ya pengungkit itu ya umpamanya kalau ini buka botol atau buka kaleng, nah itu kita menggunakan prinsip pengungkit ya. Terus pengungkit, katrol, dan yang ketiga bidang miring. Nah bidang miring itu ya contohnya gini, kalau misalkan mau naik ke lantai 3 pakai tali rafia gitu kan, itu namanya nggak pakai bidang miring, jadi kita manjat vertikal ke atas. Nah dibandingkan dengan yang pakai tangga, nah itu tangga itu salah satu prinsip bidang miring ya. Capek mana? Pasti capek yang pakai tali rafia manjat yang vertikal ke atas. Jadi prinsipnya pesawat sederhana itu digunakan untuk mengurangi besar usaha yang kita keluarkan gitu ya. Jadi buka kaleng, kalau nggak pakai pembuka kalengnya, yang mana pembuka kaleng ini menggunakan prinsip pengungkit, ya lebih susah ya, lebih susah. Nimba air, kalau nggak pakai katrol lebih berat. Kemudian naik ke gedung tinggi tanpa tangga lebih berat juga gitu. Oke. Nah, terus yang berikutnya hitung-hitungannya tentang lensa optik. Lensa optik itu kalau kemarin sempat belajar mikroskop kan ya. Nah, itu aplikasinya salah satunya itu ya. Jadi bagaimana pembesaran dari sebuah lensa cembung atau pengkecilan ya, baru juga masuk kok udah izin, ya silakan lah. Oke. Nah kalau lensa cekung jadi lebih kecil gitu ya. Nah itu bagaimana pengaruhnya, titik fokus, titik api, dan lain-lainnya ya. Ini kayak siapa ya, Mas Dharma gitu, pada nggak ini lagi, nggak lanjut lagi. Bapak Inem Agustin, Mbak siapa lagi ya, Mbak Yuni. Jadi sekarang yakin nih cuman segini nih. Ini kalau cuman segini, target saya ntar pas UTS sama UAS semuanya dapat di atas 75 nih. Kan private, kalau private mestinya lebih apa ya, ya sayangnya lebih kelihatan kontrolnya. Oh ini Mbak Diajeng jarang jawab. Oh Mbak Mehua hilang mulu. Oh Mbak Angelina tidur. Nah kelihatan jadinya, jadi bisa diinspeksi langsung di kelas. Kalau KM-nya kabur, anak-anak murid yang lainnya gimana? Oke, kita mulai ya. Nah, ini kita belajar tentang sistem peredaran darah. Ya. Fungsi darah itu sistem peredaran darah. Ya. Jadi kalau misalkan di jalan raya atau di kehidupan sehari-hari, kita mau pindah ke satu tempat ke tempat lainnya,
itu menggunakan yang namanya kendaraan, ya kan. Kendaraannya bisa mobil, bisa MRT, bisa bis, bisa pesawat gitu ya. Nah, dan pada saat ketika berpindah, kita memiliki tujuan tertentu gitu. Umpamanya kalau tukang delivery pizza gitu kan, dia bertugas untuk mengantarkan pizza dari restoran ke konsumennya gitu kan. Jadi fungsi dia adalah mengantarkan pizza gitu. Nah, kalau dalam organ tubuh manusia, kan kita makan, kemudian makanannya yang jelas masuk ke mulut gitu kan, masuk ke mulut, terus tenggorokan sampai akhirnya di lambung dan dicerna, ya. Sehingga terurai zat-zat atau saripati makanan mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Yang tidak tentunya dibuang. Yang dibutuhkan, nah itu yang didistribusikan. Nah, bagaimana itu ceritanya dari si zat, vitamin, mineral, dan lain sebagainya itu yang diproses di lambung bisa nyampe ke otak, bisa nyampe ke kulit, bisa nyampe ke kaki. Pokoknya bisa terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, siapa yang mendistribusikannya? Ada yang tahu nggak? Jantung. Ada jawaban yang lain? Termasuk oksigen ya. Jadi oksigen itu kita bernafas. Masuk hidung, terus ke kerongkongan sampai di paru-paru. Nah, di paru-paru ini otak kita butuh oksigen. Nah, dari paru-paru bisa nyampe ke otak. Siapa yang ngantar? Kemudian lambung juga membutuhkan oksigen. Untuk apa? Untuk proses pembakaran makanan. Nah, dari paru-paru oksigen bisa nyampe ke lambung. Siapa yang ngantar? Ada yang tahu nggak? Kan kita sama ini nggak pernah memikirkan, kita cuma bisa bernafas dan makan gitu ya, makan nasi gitu. Nggak ngasih perintah, paru-paru tolong dong, ini oksigennya masuk, kirimin ke otak gitu kan, atau kirimin ke ini urat, nadi, paru-paru. Masih belum ada yang betul. Jadi jurus si Mbak Monica, Mbak Angelina. Wah, makin jawabannya makin ini. Jawabannya makin, bahasanya makin ilmiah. Nanya siapa yang ngantar oksigen, siapa yang mendistribusikan sari makanan ke seluruh tubuh. Pertanyaannya masih itu. Jadi jawabannya ada di sini. Nah, yang ngantar itu semua adalah darah. Jadi si darah ini tugasnya jalan-jalan. Hah? Layar gak ganti. Ganti ini. Coba di layar ada tulisan apa coba? Kalibrasi dulu. Di layar ada tulisan apa coba? Ah, ya udah. Ya. Jadi belum saya ganti layarnya. Tenang.
Biar apa namanya tujuan pembelajarannya tercapai, saya bawa muter-muter dulu. Nah, jadi bagaimana ceritanya si vitamin A yang dibutuhkan mata dari lambung bisa sampai ke mata. Kemudian bagaimana ceritanya oksigen dari paru-paru bisa sampai ke otak. Kemudian bagaimana ceritanya vitamin E yang dibutuhkan kulit dari bisa nyampe ke kulit. Semua itu peranan dari darah, ya. Darah inilah yang jalan-jalan ke seluruh tubuh, mendistribusikan komponen-komponen tadi. Nah, jantung, ya, pembuluh vena, gitu, urat nadi, ya, itu ngapain? Nah, membantu si darah, gitu. Jadi darah bisa ngider keliling, ya, ngider keliling di tubuh itu karena dipompa oleh jantung, ya. Nah, jalannya di mana? Kayak mobil kan mesti punya jalan, jalan tol umpamanya. Atau kereta mesti punya rel. Nah, jalannya itu di pembuluh darah, ya. Nah, kita itu jadi darah, kemudian si jantung, pembuluh darah, dan nanti ada pembuluh getah bening, itu adalah komponen-komponen yang terlibat dalam peredaran darah di tubuh manusia, gitu ya. Jadi kita akan berbicara komponen-komponen tersebut, ya. Apa sih itu darah? Nah, sekarang udah ganti nih layarnya nih, ya. Fungsi darah. Kira-kira apa coba fungsi darah? Ada yang tahu nggak fungsi darah? Tadi saya udah nyoblak dari A sampai Z. Nah, yang saya coblakin itulah fungsi darah, gitu ya. Jadi fungsi darah itu sebagai sistem transportasi utama pada tubuh manusia. Jadi kalau katakanlah alat pengangkut, ya betul. Kalau katakanlah kalau sebuah perusahaan logistik, Tiki atau JNE di tempat kita gitu kan, di negara kita, dia mau mendistribusikan barang, ya dia butuh mobil kan. Nah, seolah si mobil ini darahnya gitu, darahnya si JNE dan Tiki, ya, alat pengangkutnya, ya. Jadi dia berfungsi sebagai sistem transportasi utama pada manusia. Dia beredar ke seluruh tubuh manusia untuk mengedarkan saripati makanan dan oksigen, ya. Nah, di samping jadi tugasnya tuh dua, ya. Pergi pertama, jadi kalau angkot itu di Bandung disebutnya rit. Satu rit, dua rit. Kalau satu rit itu udah satu kali putaran penuh. Nah, satu rit itu, satu loop itu, satu putaran penuh, dia punya dua tugas. Pergi pertama, dia nganterin barang. Baliknya kemana? Baliknya ke jantung. Jadi awalnya berangkat dari jantung, terminalnya tuh jantung, ngider, balik lagi ke jantung gitu. Nah, pas pergi, dia bawa saripati makanan, bawa oksigen buat dibagiin. Nah, pas pulangnya bawa sampah. Ya. Jadi dia beredar dengan bantuan jantung yang bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, si darah ini punya dua komponen utama, ya. Kalau kita lihat, kalau kita berdarah, darah ini padat apa cair? Cair. Ada yang suka donor darah di sini?
malah kurang darah. Mbak Meihua sama Mbak Meifuza nggak donor darah, Mbak Mei kuadrat, Meifuza, Meihua, Mei kuadrat, Mei kali Mei, kemudian Mei kuadrat. Nah, jadi tapi yakin ya, bentuk darah itu cair ya, bukan padat ya. Udah pernah lihat kan ya? Nah, sebetulnya dia itu terdiri dari dua komponen utama, yang mana komponen pertamanya adalah komponen cair dan yang kedua adalah komponen padat ya. Jadi ada cair dan padat sebetulnya ya. Nah, kalau dilihat ya, serum darah itu jadi kalau dimasukin ke tabung ya, kemudian ada satu metode untuk memisahkan komponen-komponen dalam darah itu. Nah, bisa terlihat mana bagian komponen cair dan mana bagian komponen padatnya. Jadi yang disebut dengan komponen cair itu, yang dimaksud komponen cair itu ini. Nah, ini plasma darah. Ya. Jadi yang kuning inilah yang disebut dengan komponen cair, plasma darah. Dia 55% bagian darah ini yang merupakan komponen cair ya. Nah, disebut dengan plasma darah ya. Komponen cair itu disebut dengan plasma darah. Nah, warnanya agak kekuning-kuningan ya. Lah, kenapa kok kalau kelihatan kalau misalkan kita berdarah nggak ada kelihatan kuningnya gitu. Nah, yang kelihatan warna merah. Kenapa ada warna merah? Nanti dijelaskan. Jadi plasma darah itu terdiri dari 90% air. Itulah kenapa disebut dengan komponen cair, karena yang mendominasinya air. 8% protein, dan sisanya itu ion, glukosa, enzim, dan hormon. Ya, silakan Mbak Angelina. Fungsi dari plasma darah adalah mengangkut dan mengedarkan sari makanan, protein, mineral, dan hormon ke seluruh tubuh. Ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ya, kecepatan gitu. Kalau ada yang mau ditanyain ya silakan aja. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi umpamanya pesawat Eva Air jurusan Taipei Jakarta, Jakarta Taipei. Dia kan pulang pergi tuh. Berangkat jam 9. Sampai Jakarta jam 2 umpamanya. Udah gitu berangkat lagi jam 3, balik ke Taipei, sampai Taipei jam 9 malam umpamanya. Nah, itu satu kali looping penuh ya. Jadi Jakarta Taipei sampai balik lagi. Nah, darah juga seperti itu. Jantung kemudian ke tujuannya umpamanya ke otak, kemudian balik lagi ke jantung. Nah, setiap satu kali jalan dia punya fungsi ya. Jadi pas berangkat dia bawa bahan-bahan, sari makanan, protein, mineral, hormon ya. Nah, pas balik tadi saya bilang dia bawa sampah ya. Sampah itu apa? Sisa-sisa metabolisme ya. Jadi sisa metabolisme ini contohnya karbon dioksida ya. Karbon dioksida itu hasil reaksi dari pembakaran. Jadi kan kita menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Kenapa bisa terjadi karbon dioksida? Ya karena ada proses pembakaran di dalam tubuh kita. Apa yang dibakar? Makanan. Ya. Yang dibakar itu adalah makanan. Nah, hasil dari proses pembakaran ini
Salah satunya adalah karbon dioksida. Yang mana karbon dioksida ini bersifat racun sehingga harus dibuang. Dibuangnya lewat apa? Ya tadi kan oksigen masuk lewat paru-paru. Nah, karbon dioksida juga keluarnya dari paru-paru. Jadi istilahnya lambung butuh oksigen buat apa namanya? Membakar makanan. Darah berangkat pertama dia bawa oksigen, dianterin ke lambung nih oksigennya. Nah, si lambung kan lagi masak, lagi bakar tuh makanannya lagi dibakar. Nah, si lambung menghasilkan karbon dioksidanya. Nah, si karbon dioksidanya balik dikasihin ke darah nih. Karbon dioksida buat dibuang. Dibawa balik sama dia ke paru-paru, baru dikeluarkan ke lewat hidung. Ya. Jadi dalam satu siklus peredaran darah, dia pada intinya dia memiliki dua fungsi. Berangkat bawa bahan, pulangnya dia bawa sampah yang akan dibuang. Ya. Jadi pas rit pertama mengangkut dan mengedarkan sari makanan, protein, mineral, dan hormon ke seluruh tubuh. Yang rit keduanya dia mengangkut zat sisa metabolisme, ya, yang karbon dioksida dan uap air ini dibuang ke paru-paru, sedangkan urea ke ginjal. Nah, ini yang dikeluarkan lewat apa? Ini lewat air seni, ya. Tahu air seni? Ada yang tahu nggak air seni? Tahu, ya udah. Air seni dan keringat, ya, dan keringat. Jadi urea ini dikeluarkan dari ginjal ini lewat air seni dan keringat. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut. Oke. Loading. Oke. Kemudian di dalam sebuah komponen cair atau plasma darah, ya, terdapat sebuah protein yang menghasilkan 3 buah zat. Zat ini adalah zat fibrinogen, prototrombin, dan globulin. Namanya aneh, ya. Gak apa-apa, gak tahu namanya. Tapi fungsinya buat apa ini 3 zat? Nah, jadi zat ini akan berperan dalam proses pembekuan darah apabila terjadi luka. Nah, jadi kalau kita umpamanya lagi motong wortel di dapur, keiris pisau, terus berdarah kan. Nah, ketika terjadi proses pendarahan, satu ketika proses pendarahan ini akan berhenti kan. Kenapa proses pendarahannya bisa berhenti? Nah, karena ada peran dari 3 zat ini, ya. Fibrinogen, prototrombin, dan globulin. Dikombinasikan nanti dengan yang disebut dengan trombosit, ya. Jadi nanti kita bahas, ya, bagaimana proses terjadinya proses pembekuan luka, ya. Jadi plasma darah itu yang pertama tadi, ya, fungsinya sebagai mengedarkan makanan, zat saripati makanan seperti mineral, vitamin, dan juga oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut sisa zat metabolisme. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah untuk membantu proses penyembuhan luka. Nah, jadi ada 3 fungsi utama. Nah, di samping itu si protein ini juga mengandung serum. Fungsinya sebagai apa? Antibodi. Antibodi ini apa? Antibodi ini yang berperan untuk sebagai ketahanan tubuh. Jadi kalau ada zat asing masuk,
dalam hal ini virus atau penyakit. Nah, si plasma ini akan membentuk protein darah untuk membuat antibodi. Efeknya apa? Efeknya, ya salah satu efeknya adalah badan kita mungkin demam. Ya. Jadi ketika kita sakit, terjadi terus demam, itu sebenarnya sesuatu yang sangat natural dan normal. Ya. Karena itu merupakan reaksi dari tubuh kita dalam menangkal masuknya penyakit. Nah, cuman kalau demamnya berkelanjutan, berarti penyakitnya nggak hilang-hilang. Nah, itu yang nggak normal. Ya. Itu yang perlu diperiksa ke dokter. Gitu ya. Jadi kalau misalkan demam hilang, ya artinya tubuh kita menang lawan penyakit tersebut. Gitu. Nah, tadi komponen cair ya. Sebelum masuk ke komponen cair, saya review dulu ya. Sorry, sebelum masuk ke komponen padat, saya review dulu. Ya. Jadi fungsi darah ini yang utama ngapain? Alat pengangkut. Oke. Alat pengangkut. Nah, kemudian darah itu punya dua komponen utama. Komponen apa aja itu? Komponen cair dan padat. Mbak Diajeng, Mbak Angelina, Mbak Mei Fuza. Kalau komponen padat ini disebut dengan apa? Sorry, komponen padat, komponen cair. Komponen cair ini namanya apa? Nama dari komponen cair tadi saya sebutin. Bukan. Komponen cair itu plasma darah saja. Nah, sel darah putih dan sel darah merah itu nanti komponen padat. Ya. Jadi cuman plasma darah. Nah, plasma darah itu terdiri dari 3 pembentuk. Ada 3 pembentuk plasma darah. Apa aja tuh? 90% apa? Kemudian 8% apa? 2% apa? Yang 90%-nya apa? 90% air. Oke. Oh, Mbak Diajeng bersuara, Yang 8%-nya protein. 2%-nya ion, gula, dan lain-lain ya. Oke, glukosa. Gula itu glukosa. Nah, 3 fungsi utama komponen cair. Apa aja tadi? 3 fungsi utama komponen cair. Itu fibrinogen, prototombron, sama globulin itu nama ininya.
Nama protein yang dihasilkan di plasma darah. Nah, yang pertama fungsi utamanya yang pertama mengangkut dan mengedarkan sari makanan. Terus yang kedua apa? Dan yang ketiga apa? Mengangkut zat sisa yang kedua. Kalau transportasi utama tubuh manusia itu fungsi darah secara keseluruhan. Nah, fungsi sedangkan lebih spesifik fungsi komponen cair dari suatu darah atau plasma darah ya, itu punya fungsi yang lebih spesifik ya. Jadi yang pertama tadi udah disebutkan oleh Mbak Monica sebagai alat atau pengangkut zat makanan. Yang kedua untuk zat sisa-sisa metabolisme. Yang ketiganya kurang tepat. Bukan menghasilkan zat fibrinogen prototombin. Dia menghasilkan zat fibrinogen prototombin dan globulin, betul. Tapi tujuan itu apa? Fungsi dari 3 zat tadi apa? Nah, itu dia. Ya, mengangkut hasil oksidasi tubuh itu yang fungsi yang pertama ya. Pembukuan darah bila terjadi luka dan membentuk antibodi ya. Jadi saya ulangi ya. 3 fungsi utamanya ya. Yang pertama, dia mengangkut dan mengedarkan sari makanan, termasuk oksigen. Ya. Jadi rute pertama berangkat itu membagikan bahan-bahan ke seluruh tubuh. Ya. Bahannya apa aja? Ya, zat makanan dan juga oksigen. Itu bahan utama. Nah, kemudian dia berangkatnya dari jantung, kemudian ya umpamanya bawa oksigen ke lambung. Nah, dari lambung balik lagi dia ke jantung. Jadi fungsi yang pertama itu pas pergi. Pas pulang, dia menjalankan fungsi yang kedua. Ya. Ngapain? Bawa zat sisa ya, buat dibuang. Jadi sekali lagi, pas pergi dia menjalankan fungsi yang pertama, bawa bahan-bahan. Pas pulang, dia menjalankan fungsi yang kedua, ya, bawa sampah, gitu. Biar gampang diingat. Nah, selama beredar menjalankan 2 fungsi itu, baik pas pergi dan pas pulang, kalau dia menemukan di dalam perjalanan ada virus atau ada luka itu apa sih? Luka itu terjadinya sobekan pada pembuluh darah sebetulnya itu. Ya. Pembuluh darah itu kan ada di mana-mana ya, yang paling dekat di bawah kulit gitu. Nah, ketika bertemu hal-hal seperti itu, dia menjalankan fungsi yang ketiga, yaitu membekukan darah supaya nggak ngalir keluar terus atau melawan penyakitnya gitu ya. Putus-putus suaranya. Siapa lagi yang dengar suara saya putus-putus? Nah, baik Maifuza
kayaknya mesti cari sinyal yang lebih baik. Saya alhamdulillah sinyal saya hijau ini di sini. Itu komponen cair ya. Bisa terbayang. Jadi untuk menghafalkannya sambil dibayangkan. Ya. Sambil dibayangkan, kemudian diresapi gitu ya. Dijiwai. Jadi bisa nancep di otak gitu. Nancep di otak bukan di rambut. Kalau di rambut nanti pas cukur hilang. Siapa ini yang tunjuk tangan? Fungsi yang ketiga, membekukan darah. Fungsi yang ketiganya itu Mbak Diajeng, membekukan darah apabila terjadi luka dan membentuk antibodi apabila ada penyakit masuk gitu. Jadi fungsi yang ketiganya ada dua ya. Yang pertama, dia pas pergi ngangkut makanan sama oksigen. Yang kedua, pas pulang bawa balik hasil sisa metabolisme ya, karbon dioksida dan urea. Dan yang ketiga, dia membekukan darah apabila terjadi luka dan melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Membentuk antibodi. Ada lagi yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan? Mbak Angelina, jelas Mbak Angelina? Mbak Meihua, Mbak Meifuza. Terus yang ada di grup lagi tuh Mbak Luli sebenarnya, yang Mbak Luli dan Mbak Altafunisa. Ini Mbak Altafunisa ini gak pernah ikut kelas tapi alhamdulillah terus konsisten ikut nih. Ujiannya juga ngumpulin terus. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya ngajarnya udah super pelan-pelan nih. Kita lanjut ke komponen padat ya. Jadi kalau komponen cair itu cuman ada satu, plasma darah saja. Cuman karena lah ini kok kelasnya jadi tinggal 4 ini, Mbak Angelina kemana lagi? Baru digabungin tadi. Oh iya, ada Mbak Siti Khoiriah juga ya. Nggak ada tapi Mbak Siti nih. Oke, jadi kalau tadi komponen cair cuma satu, plasma darah aja. Tapi yang mendominasi 55% dari darah adalah komponen cair, yang mana 90% dari 55% itu adalah air. Ya. Nah sekarang komponen padat, yaitu yang sisanya 45%. Nah, yang sisanya ini atau 45% ini ya, ada 3. Jadi komponen padat terdiri dari pertama, sel darah merah atau eritrosit. Nah, kenapa darah warna merah?
Ya karena keberadaan sel darah merah ini, ya. Kok mute? Tes 1 2 3. Siapa yang nggak dengar suara saya selain Mbak Di Ajeng? Saya nggak mute kok, ini lagi ngomong saya. Itu mah bukan suara saya yang mute, sinyalnya Mbak Di Ajeng yang di mute tuh. Dah, log out dulu. Oke. Jadi yang sel komponen padat ini yang pertama sel darah merah atau eritrosit. Kemudian yang kedua, kalau sel darah merah ya berikutnya sel darah putih atau leukosit. Ya, leukosit. Dan yang ketiga trombosit. Ya. Siapa yang pernah kena tipes atau demam berdarah? Pasti sangat kenal dengan yang namanya trombosit. Karena indikator kesembuhannya ya bergantung kepada jumlah dari keping darah atau trombosit ini ya. Kalau saya udah kena dua-duanya. Jadi saya pernah kena tipes, pernah kena demam berdarah. Yang stabilnya nanti kita lihat berapa yang stabilnya ya. Oh gitu. Nanti kita lihat ya. Angka normalnya berapa. Wah itu rendah itu. Saya dulu waktu sakit tipes itu sampai berapa ya? 20.000 kali. Kalau di bawah 15.000 itu udah parah itu. Ya, kalau gitu mudah-mudahan cepat sembuh. Cepat sembuh anaknya ya. Nah, kita mulai dari sel darah merah dulu. Apa itu eritrosit? Eritrosit itu sel darah merah apa sel darah putih? Sel darah merah. Sip. Kalau sel darah putih disebutnya apa? Leukosit. Oke, sip. Kalau komponen cair disebutnya apa komponen cair? Mantap. Oke. Ciri-ciri eritrosit. Ciri yang pertama, bentuknya bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung pada kedua permukaannya. Ya, kayak gimana tuh bentuknya? Nanti saya kasih lihat gambarnya. Ya. Tahu dari mana? Kok bisa tahu? Kita lihat darah warna cair
kok ini sok tahu gitu ya. Bilang bentuknya sel darah merah tuh pipih, terus ada di tengahnya ada cekung gitu ya. Tahu dari mana? Nah itu nanti fungsinya lensa optik ya, yang nantinya diterapkan di mikroskop dan lain-lain, sehingga bisa tahu yang begini-beginian. Nah, ciri yang kedua, ini nanti mesti dihafalin nih cirinya ya. Maksudnya dihafalin tuh, cara menghafalkan ciri-ciri itu dengan membandingkan dengan ciri-ciri yang lain. Jadi dihafalkannya barengan. Nanti ada ciri-ciri eritrosit, ada ciri-ciri leukosit, ada ciri-ciri trombosit. Nah, kalau misalkan bisa, bukan hafal ya, kalau saya lebih kepada paham di mana letak perbedaannya ya, antara leukosit, trombosit, dan eritrosit. Nah, kalau tahu perbedaannya pasti hafal ciri-ciri masing-masingnya gitu. Ya, silakan Mbak Angelina. Nah, kemudian tidak berinti ya. Sebetulnya berinti ya. Jadi ketika proses pembuatannya, nanti sel darah merah ini memiliki inti. Tapi seiring dengan waktu pada pertumbuhannya, lama-kelamaan intinya itu mengecil dan akhirnya lenyap. Sehingga sel darah merah yang dewasa itu tidak memiliki inti ya. Jadi jumlahnya dalam 1 mm kubik darah itu mengandung kurang lebih 5 juta sel darah merah. Nah, kenapa darah warnanya merah? Karena sel darah merah inilah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan sel darah putih dan trombosit. Ya. Jadi ini kita sekarang udah tahu jumlah eritrosit itu plus minus 5 juta sel 5 juta ya. Plus minus 5 juta dalam 1 mm kubik. Nanti kita lihat leukosit berapa, trombosit berapa ya. Nah, kenapa warnanya merah? Karena mengandung hemoglobin Hb. Ya. Jadi hemoglobin ini sebenarnya bukan hanya sekedar pemberi warna ya, tapi ada tugasnya. Ngapain tugasnya? Nanti ya. Nanti kita lihat. Nah, ini jadi ciri-ciri eritrosit atau sel darah merah. Yang pertama, bentuknya bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung pada kedua permukaan. Jadi kalau koin itu kan punya dua sisi mata koin gitu kan. Nah, sel darah merah juga kalau diibaratkan sebuah koin, ya punya dua sisi. Nah, dua sisinya itu cekung. Ya, baik di sisi atas dan sisi sebaliknya gitu. Nah, darah putih itu kayak apa ntar ya. Kita bahas darah merah dulu, Dalina. Nah, si eritrosit ini pertumbuhan pertamanya dibentuk di dalam sumsum tulang ya. Nah, sumsum tulang ini adalah yang membentuk sel darah merah. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi pada awalnya dia memiliki inti sel, tapi akan lenyap dengan seiring waktu. Ya, jadi lama-kelamaan inti selnya itu hilang. Sehingga sel yang dewasa itu tidak memiliki inti sel. Umurnya berapa? Umurnya plus minus 120 hari, jadi kurang lebih 3 bulan. Nah, setelah itu akan mati. Nah, habis mati, dia dikirim ke hati. Mati dan dikirim ke hati. Ya. Dan limpa. Kemudian diapain? Dirombak. Ya, dirombak. Nah, dirombak itu nanti
dia jadi apa? eh Dirombak, diurai, dan tersisa zat besi. Ya. Zat besinya dikirim balik ke sumsum tulang belakang sebagai bahan untuk membentuk darah baru, ya, sel darah baru. Nah, jadi kan umurnya 120 hari nih, ya. Kemudian bikin sel darah baru. Nah, kenapa eh, dokter, ya, atau ya dokter lah, itu sangat menganjurkan apa namanya? Sangat menganjurkan donor darah, dan biasanya yang dianjurkan itu kalau rutin per 3 bulan sekali, ya. Jadi kalau di tempat kerja saya dulu di Bandung sebelum ke sini itu rutin 3 bulan sekali ada kegiatan donor darah. Nah, ada yang tahu nggak kenapa alasannya malah dianjurkan kok donor darah itu gitu? Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Jadi kalau donor darah itu, darah yang diambil itu sekitar 1 labu gitu. Itu kurang lebih 1 liter mungkin, ya. Jadi dalam tubuh kita ada 5 liter darah, 1 liternya dikeluarin, kasihin ke orang atau ditaruh di bank darah gitu. Nah, itu ada tujuan dan ada khasiat, ada manfaat yang didapatkan buat si pendonor. Ada yang tahu nggak? Nah, itu betul Mbak Meifuza. Jadi kan ini kita lihat bahwa umur sel darah itu 120 hari. Nah, kenapa dianjurkan 3 bulan sekali? Jadi pada saat 3 bulan itu artinya sel-sel darah merah yang berumur 3 bulan itu udah tua, udah sakaratul maut. Nah, kalau misalkan dikeluarkan secara otomatis tubuh itu akan menghasilkan dan membuat darah-darah baru, ya, karena kekurangan darah yang kehilangan darah yang tadi. Nah, oleh karena itu, jadi donor darah itu mempercepat regenerasi atau proses pembuatan darah yang baru, ya. Katanya. Nah, beda hal, ya. Kalau misalkan perempuan menstruasi, yang keluar itu sebetulnya kan sel telur, ya. Sel telur yang tidak dibuahi gitu. Jadi hal yang berbeda dengan donor darah, ya. Jadi sebetulnya 3 bulan sekali tubuh kita itu emang menghasilkan darah baru gitu. Cuman dengan melakukan donor darah itu regenerasinya jadi lebih baik. Katanya kalau yang sudah pernah gitu, ya, emang tubuh menjadi lebih segar, lebih enak gitu. Jadi sakit kepala hilang. Kata yang sudah pernah. Saya alhamdulillah belum pernah juga. Kenapa saya nggak pernah? Soalnya saya nggak takut jarum. Cuman saya nggak bisa ngebayangkan ada 1 labu darah keluar dari badan saya gitu. Boleh, mau nanya apa? Nah, alasan lain kenapa 3 bulan sekali. Jadi kalau udah donor darah butuh waktu 3 bulan untuk recovery, ya. Jadi kalau sekarang donor darah, bulan depannya donor darah, ya yang hilang aja belum tergantikan dan dikurangi lagi nggak bisa gitu. Oke, Mbak Lina, pertanyaan pertama, kenapa penyebab adanya darah donor?
Yang Mbak Monica saya nggak ngerti PKT siapa apa maksudnya. Oke, kenapa penyebab adanya darah kotor? Itu darah kotor itu yang bikin apa? Kulit jadi ini ya. Oh, oh, oh iya ya. Nggak tahu saya itu PKT siapa. Wah, langsung kabur dia. Oke, terus terang saya kurang ini nih. Saya kurang paham penyebab darah kotor dan apa yang dimaksud dengan darah kotor. Ya, nanti saya coba jawab pertemuan yang akan datang. Ya, soalnya saya antara ragu apakah ini yang dimaksud dengan darah kotor itu darah yang terkontaminasi atau darah yang sudah tua. Ya, jadi darah kotor ini bisa berarti dua hal ya. Darah yang terkontaminasi atau darah yang sudah tua. Nah, kalau yang sudah tua sudah jelas ya memang karena umur. Jadi butuh siklus per 3 bulan sekali generasi yang baru. Nah, tapi yang terkontaminasi ini saya kurang gini ya. Jadi buat Mbak Lina nanti saya jawab pertanyaannya di minggu depan ya. Jadi saya ada PR. Oke. Saya lanjutkan. Ini perasaan tadi udah ya, ini hemoglobin. Nah, ini kira-kira bentuk keping darah merah ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, permukaannya cekung di kedua sisi permukaannya ya. Ya, kayak kancing baju, kalau menurut saya kayak koin ini nih. Sekali jalan MRT, koinnya kayak begini nih kayaknya. Nah, kita bicara sedikit tentang hemoglobin. Jadi sebenarnya keping komponen padat dari darah itu kan 3 tadi ya. Trombosit, leukosit, sama eritrosit. Nah, hemoglobin ini merupakan komponen yang ada di dalam sel darah merah. Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi fungsinya bukan hanya sebagai penyebab warna darah menjadi merah, bukan cuman itu ya. Jadi yang jelas yang pertama adalah hemoglobin itu pigmen yang menyebabkan warna darah merah. Nah, yang kedua, zat besi yang ada di dalam darah itu letaknya ada di hemoglobin ya. Yang mana sudah jelas fungsi zat besi ini sangat penting buat tubuh ya. Salah satunya untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan tulang dan lain sebagainya biar nggak osteoporosis ya. Nah, kemudian hemoglobin inilah yang mengikat oksigen. Jadi ketika mengantarkan supaya oksigennya nggak lepas di jalan, nggak jatuh di jalan, hemoglobin ini yang mengikat oksigen. Jadi ketika darah sampai di paru-paru, hemoglobin mengambil oksigen diikat ya. Jadi si oksigennya diikat sama hemoglobin kemudian diantarkan ke sel-sel tujuan
Nah, kemudian berdifusi, ya. Berdifusi itu maksudnya si oksigennya berpindah dari hemoglobin ke sel tubuh yang dituju, ya. Nah, kemudian dia juga yang nanti mengikat karbon dioksida sampai ke paru-paru, sampai balik di paru-paru, ya. Kok kepencet, sorry. Sampai balik ke paru-paru, dan di paru-paru dilepas, ya. Jadi nanti pas sistem pernapasan kita lihat di paru-paru itu ada yang namanya alveolus. Alveolus itu merupakan kantung-kantung kecil yang ada di paru-paru, tempat terjadinya transaksi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, ya, dari alveolus ke dalam darah dan sebaliknya, gitu, ya. Jadi hemoglobin ini fungsinya ada 3. Yang pertama, ya, dia mengandung pigmen dalam darah yang berwarna merah. Yang kedua, mengandung zat besi. Dan yang ketiga, berperan dalam mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, ya. Oke, itu tadi tentang eritrosit atau keping darah merah. Nah, sekarang saya tanya dulu, ya. Tadi berapa jumlah sel darah merah dalam 1 mm kubik darah? Berapakah jumlah eritrosit dalam 1 mm kubik darah? Oke, 5 juta sel. Oke, sip. Kalau ngomongin jumlah dan angka kayak gitu, 5 juta mepet-mepet sama uang, ya. Mepet-mepet sama uang dan mepet-mepet sama ngitung gaji. Jadi ingatnya gampang. Langsung nyangkut di otak, ya. Nah, tapi coba pertanyaan kedua nih. Tadi nyangkut ke otak kan nih. Di mana sel darah merah dibentuk? Coba langsung menyangkut di otak gak nih? Di manakah sel darah merah dibentuk? Wah, nyangkut Simba diajeng sum-sum tulang. Mantap. Oke. Kemudian berapa umurnya? Umurnya berapa hari? 120 hari. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, sekarang leukosit. Apa itu leukosit? Si dong. Apa itu leukosit? Sel darah putih. Ya, silakan Bu Angelina. Nah, ciri-ciri leukosit. Jadi ukurannya lebih besar dari sel darah merah, ya. Lebih besarnya segimana saya nggak tahu persis, ya. Nah, kalau tadi dia punya bentuk bulat, kemudian cekung pada kedua sisi permukaannya, ya, itu eritrosit.
Nah, kalau leukosit dia punya bentuk yang tidak tetap, sehingga dia dapat bergerak bebas menembus dinding kapiler darah. Ya. Nah, kemampuan sel darah putih untuk menembus dinding kapiler darah itu disebut dengan diapedesis. Nah, diapedesis. Tulisannya kayak apa nih? Diapedesis. Jadi bentuknya dia nih berubah-ubah, sakti nih dia nih. Bisa berubah wujud. Karena fungsi dari sel darah putih ini yang sangat penting. Jadi punya kemampuan yang sangat hebat. Bisa berubah bentuk. Nah, jadi kenapa disebut darah putih? Bukan artinya warnanya putih susu. Tapi karena dia tidak mempunyai pigmen. Tidak seperti eritrosit, dia punya pigmen warna merah gitu ya. Jadi dia tidak mengandung pigmen. Dan tidak memiliki inti sel. Ya. Jadi ciri-cirinya ada 3. Pertama, dia berukuran lebih besar dari sel darah merah. Kemudian mempunyai bentuk yang tidak tetap. Ya, sehingga dapat bergerak bebas menembus dinding kapiler darah. Ya, yang mana kemampuan dia untuk menembus dinding kapiler darah ini disebut dengan diapedesis. Ya. Nah, yang ciri ketiga, tidak memiliki pigmen sehingga tidak berwarna, ya, tetapi memiliki inti sel. Nah, dia bersifat fagosit. Apa itu fagosit? Nah, yang berperan atau berperang melawan penyakit ya si sel darah merah putih ini. Jadi bibit-bibit penyakitnya dia makan. Ya, dia makan. Dia makan. Nah, sehingga ya kadangkala kalau dalam sebuah perperangan kan ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang kalah mati gitu kan. Nah, sehingga itu nanti akibatnya proses jumlah dari sel darah putih ini selalu berubah-ubah. Bisa di atas normal, bisa di bawah normal. Nah, dia dibentuk di sumsum merah tulang, limfa, dan kelenjar limfa. Umurnya pendek, berumur sekitar 12 sampai 13 hari. Ya. Nah, jadi dalam kondisi normal, artinya tidak ada penyakit, sel darah putih ini hanya 8.000 sel per 1 mm kubik. Kalau masalah nyatet nanti Mbak Diajeng nggak usah khawatir. Nanti slide PowerPoint-nya saya bagiin seperti biasa ya. Tenang. Kalau masalah catatan nggak usah khawatir ya. Umurnya cuma 12 sampai 13 hari. Ya. Sekali lagi, masalah catatan nggak usah khawatir. Nanti si slide PowerPoint ini saya bagiin. Jadi buku ngedownloadnya susah. Ya udah, belajar aja dari PPT saya ya. Soalnya PPT saya juga sumbernya dari buku ya. Nanti bikin ujian juga sebagian besar dari PPT saya, dikit-dikit ngambil dari buku. Nah, jadi tadi saya bilang si jumlahnya ini naik turun. Tergantung apa? Ya tergantung infeksi. Ya.
ketika ada infeksi berarti ada terjadi peperangan antara sel darah putih dan penyakit. Nah, peristiwa ketika terjadi infeksi, maka secara otomatis tubuh menghasilkan sel darah putih yang lebih banyak, biar pasukannya lebih banyak. Nah, peristiwa ketika meningkatnya jumlah sel darah putih disebut dengan leukositosis. Ya. Nah, sebaliknya sel darah putih juga bisa turun, ya, kurang dari normal jumlahnya, disebut leukopenia. Ya. Nah, selain naik turun, kadang terjadi kelainan juga terhadap terhadap aktivitas sel darah putih ini, ya. Itulah yang disebut dengan leukemia, ya, atau kanker darah. Nah, leukemia ini pertama jumlah sel darah putihnya meningkat luar biasa, tidak terkendali, ya. Setelah itu terjadi anomali, keanehan. Yang dimakan bukan hanya penyakit, tapi sel darah merahnya juga dimakan. Nah, ini yang disebut dengan leukemia atau kanker darah. Ya. Penyebabnya apa? Nggak ngerti saya. Pada dasarnya penyebab kanker itu semuanya adalah adanya aktivitas sel, ya, yang sifatnya di luar normal, ya. Yang sifatnya di luar normal, artinya kanker itu kan sebenarnya sel tubuh kita sendiri menyerang tubuh kita sendiri gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia teracuni oleh bahan-bahan kimia, ya seperti umpamanya rokok gitu kan, atau zat pengawet, ya. Zat pengawet yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang di atas batas normal gitu. Nah, itu bisa memicu terjadinya terjadinya pertumbuhan atau perkembangan sel yang di luar normal, ya. Betul. Ya, jadi sebenarnya penyakit itu datang dari mana? Ya datang dari yang kita makan, ya. Oleh karena itu, ya sebenarnya kayak Indomie, bukan kita nggak boleh makan Indomie dan anti Indomie. Boleh, tapi jangan berlebihan gitu kan. Pada dasarnya semua yang berlebihan itu sebenarnya kan bukan menghasilkan kebaikan, tapi malah mendatangkan keburukan gitu ya. Jadi leukemia kenapa saya nggak begitu paham, tapi yang jelas semua jenis kanker pasti terjadi karena adanya konsentrasi zat kimia yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Yang nggak gitu juga, maksudnya makannya yang sehat. Umpamanya makan sayur segar gitu, atau makan ya kalau makan ikan jangan makan sarden yang banyak gitu, sarden ikan kalengan gitu kan. Ikan kalengan itu kalau bisa dilihat kadaluarsanya bisa 2 tahun atau 3 tahun gitu, padahal kan kalau ikan yang asli, ikan yang asli mungkin ditaruh seminggu juga udah busuk gitu kan. Lah ini kenapa kok bisa bertahun-tahun? Berarti kan ada pengawet yang kandungannya sangat tinggi gitu. Nah, gorengan. Enak gorengan. Luar biasa itu. Cuman yang diperhatiin gimana cara bikinnya gitu. Bikinnya umpamanya minyak bekas, kan modusnya banyak. Minyak bekas terus dikasih apa ya biar jadi jernih itu ya, kasih formalin atau apa gitu. Jadi biar kelihatan minyaknya masih jernih, dikasih campuran itu gitu. Nah, itu yang penyebab lilin kan. Ya itu jadi pemicu kanker gitu kan. Jadi bukan gorengannya yang menyebabkan kanker, ya gitu-gitunya gitu.
Nah itu sayur kan, bener, apa namanya, dicuci bersih. Kenapa? Karena sekarang kan supaya menghindari hama dikasih pestisida. Nah pestisidanya dimakan sama kita. Beras plastik. Nah, kalau beras plastik udah jelas itu. Nah fungsi leukosit apa? Fungsinya yang jelas pertama tadi ya, membunuh kuman penyakit. Ya. Nah jadi caranya membunuhnya gimana? Dimakan atau ya tadi sama kayak plasma membentuk antibodi. Antibodi itu adalah protein yang dihasilkan bila ada zat asing masuk ke dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan timbulnya zat penolak. Zat penolaknya apa ya? Antibodi. Zat asing yang masuk ke dalam tubuhnya itu disebut antigen. Ya. Ini yang poin 234-nya itu tambahan pengetahuan. Tapi yang pertama itu fungsi leukosit itu adalah membunuh kuman penyakit. Ya. Jadi bagaimana cara membunuhnya? Dia memakan atau membentuk antibodi. Ya. Nah antibodinya apa? Antibodi itu apa? Antibodi itu sebetulnya adalah bentar. Antibodi itu adalah sebenarnya protein, ya. Protein yang digunakan tubuh untuk melawan antigen. Antigen itu zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, jadi sel darah putih itu bisa mati, ya, atau kalah melawan kuman penyakit yang masuk ke dalam atau saat tubuh mengalami infeksi. Nah, jadi kalau luka gitu kan kadang terjadi nanah. Ya. Kalau luka nggak sembuh-sembuh bisa nanahan. Nah itu nanah itu adalah sel darah putih yang mati dari peperangan. Jadi nanah itu pahlawan sebenarnya ya. Gugur dalam medan perang lawan penyakit. Pantesan bau dicium. Nah jadi kalau udah ada nanah berarti artinya itu terjadi infeksi yang sangat hebat sampai sel darah putih pun tidak bisa melawan. Artinya harus diapain? Diobatin, jangan didiemin gitu ya. Kenapa? Karena ya sel darah putih udah nggak bisa ngelawan gitu. Berarti butuh bantuan. Bantuannya apa? Obat. Ya. Atau yang lainnya, yang paling sederhana itu ya jangan sampai terjadi infeksi. Jadi lukanya dibersihin, ya biar nggak nanahan. Orangnya nggak ada. Beraninya pas orangnya nggak ada. Selamat menikmati aja gitu. Ya, jadi nanah itu merupakan bangkai dari sel darah putih. Ya. Nah, yang terakhir dari trombosit, dari komponen padat. Jadi komponen padat itu tadi ada 3. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga trombosit. Ya. Ciri-ciri trombosit itu kalau yang tadi pertama eritrosit
bentuknya bulat, pipih, mempunyai bentuk yang cekung di kedua sisi permukaannya, ya. Jadi beraturan gitu bentuknya, pipih. Nah, yang kedua, leukosit, tidak beraturan, dia bisa berubah bentuk, ya. Dan yang ketiga, terlihat beraturan juga seperti pecahan-pecahan keramik, trombosit namanya, ya. Eritrosit, sel darah merah, punya inti waktu muda. Jadi pertama diproses, dia punya inti, lama-kelamaan lenyap. Udah tua lenyap intinya. Nah, leukosit nggak berinti. Ya. Trombosit juga sama. Leukosit berinti, sorry. Leukosit punya berinti. Wah, Mbak Angelina jam segini baru nanyain, kalau jawabannya nggak direkam gimana coba? Taunya nggak direkam. Wah. Udah direkam, tenang aja. Nah, dalam keadaan normal, tadi pertanyaan yang tadi ya, udah direkam kok. Jadi, dalam keadaan normal, jumlah trombosit itu ada di batas 150.000 sampai 400.000. Jadi ketika bentuknya jumlahnya di bawah 150.000, ya berarti nggak batas normal. Nah, biasanya kalau yang demam berdarah atau tipes, trombositnya ini yang turun dan perlu di opname, masuk rumah sakit kan. Jadi dulu saya di rumah sakit, ya pertama masuk tuh turun terus. Nah, boleh keluar rumah sakit itu sebetulnya bukan ketika sampai ke 150.000 lagi. Tapi misalkan udah turun sampai 20.000 lah katakanlah. Pas besoknya naik 30.000, besoknya naik 70.000. Nah, itu biasanya udah boleh pulang. Ya. Jadi yang penting ada kenaikan terus. Nah, itu biasanya boleh pulang. Nggak usah nunggu sampai batas 150.000. Jadi kalau misalkan udah naik terus, itu penyakit udah hilang. Tapi kalau masih turun terus, ya itu berbahaya. Nah, kalau gitu saya nggak ngerti itu jenis penyakitnya gimana tuh kalau berubah-ubah. Kalau berubah-ubah setiap harinya, ya waktu itu saya juga berubah-ubah. Jadi pertama datang, kalau nggak salah masih di angka 115.000 gitu. Itu udah masuk, udah di bawah batas normal kan, 115.000. Besoknya turun ke 70.000. Besoknya turun lagi. Kalau waktu tipes itu sempat sampai di bawah 20.000 kalau nggak salah. Nah, cuman besoknya setelah di bawah 20.000 itu naik terus. Jadi kalau waktu itu sama 2 hari cek gitu ya. Jadi hari pertama cek naik, besoknya cek naik. Ya udah, tunggu panas hilang, pulang saya. Nggak nunggu sampai 150.000. Tapi kalau angkanya turun terus, itu berarti penyakitnya belum hilang. Nah, kalau tipes itu penyebabnya sebetulnya ada infeksi di lambung. Karena ada kotoran makanan segala macam gitu ya. Jadi makan makanan yang kurang higienis. Yang saya ingat dulu
saya makan bakso kayaknya ya. Makan bakso, kemudian saat itu ketika tubuh saya kurang fit kali. Biasanya juga makan bakso mah nggak apa-apa. Nah udah gitu panas, demam tinggi, dibawa ke dokter, cek ke lab, trombosit turun, ya udah masuk cek rumah sakit. Nah kalau masalahnya di paru-paru berarti bukan tipes. Saya nggak ngerti. Ya mudah-mudahan anaknya bisa segera cepat sembuh, bisa keluar dari rumah sakit dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah bila terjadi luka. Nah, jadi trombosit ini fungsinya adalah membantu proses pembekuan darah bila terjadi luka. Dia akan bersama-sama dengan yang tadi, 3 zat yang dihasilkan di plasma darah. Bersama-sama dengan 3 zat yang dihasilkan di plasma darah tadi, membantu untuk proses pembekuan darah bila terjadi luka. Oke, bagaimana proses penyembuhan luka itu sendiri? Kita lanjutkan minggu depan, ya. Jadi hari ini sampai sini dulu pertemuan kita. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, bersambung dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sambung lagi minggu depan, ya. Slide ini masih belum selesai, ya. Jadi nanti saya share-nya minggu depan, setelah selesai semuanya, ya. Jadi butuh 2 pertemuan, minggu depan saya share. Jadi minggu ini, kalau mau nge-review, kalau punya waktu nge-review gitu ya, ini aja dulu, lihat video di YouTube dulu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya cukupkan sekian pertemuan kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.